Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan terus memenuhi kita hari ini, Jumat 27 Februari 2026. Para pendengar Oasis Fajar yang berbahagia, mari kita sejenak menundukkan kepala kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengetahui bahwa ada banyak pelajaran-pelajaran indah yang kami dapatkan melalui Engkau, yang di dalamnya akan membawa hidup kami seturut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, berkatilah kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Tawarik 8 ayat yang ke-12 hingga 16. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud, ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini adalah melayani sesuai ketetapan Tuhan. Diambil dari ayat 12 sebagai ayat penekanan. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Apakah pelayanan yang kita lakukan baik di gereja, rumah, tempat kerja, dan di sekitar kita lakukan dengan motivasi yang berdasarkan keinginan dan kehendak kita, ataukah pada ketetapan Tuhan? Lalu apa saja ketetapan Tuhan? Setelah Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri, ia memfokuskan perhatiannya pada bagaimana setiap perayaan-perayaan atau hari raya harus dilaksanakan. Bait suci yang megah perlu diisi dengan ibadah yang benar dan teratur. Ayat 12 hingga 14 menunjukkan tentang bagaimana Salomo melakukan hal ini. Pertama, pelayanan dilakukan berdasarkan ketetapan yang tertulis. Salomo raja yang sangat berhikmat dan berkuasa tidak menciptakan tata cara ibadahnya sendiri. Ia kembali kepada Taurat Musa, yaitu ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang tunduk pada firman Tuhan. Kita tidak boleh melayani berdasarkan tradisi yang bertentangan dengan Alkitab, perasaan hati, atau apa yang sedang tren atau populer.
melainkan berdasarkan perintah dan ketetapan yang telah diberikan Tuhan. Kedua, pelayanan dilaksanakan secara teratur dan tepat waktu. Salomo memperhatikan waktu yang spesifik setiap hari. Hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya. Ketaatan yang total mencakup ketetapan dalam waktu. Salomo menunjukkan semua hal itu. Pada dasarnya, pelayanan kepada Tuhan tidak boleh dilakukan suka-suka hati kita atau hanya mengisi waktu luang. Disiplin, tekun, dan teratur itu sangat diperlukan. Ketiga, pelayanan diatur dengan tertib sesuai dengan otoritas yang sah. Salomo mengatur pembagian tugas antara imam, orang Lewi, dan penunggu pintu gerbang. Dalam gereja atau organisasi pelayanan kita harus melayani dalam ketertiban, menghormati struktur, prosedur, dan kepemimpinan yang sah. Selama tidak bertentangan dengan ketetapan Tuhan, setiap orang punya tugas dan semuanya penting. Sebuah penegasan, mari periksa pelayanan kita. Sudahkah kita melayani berdasarkan aturan Musa atau firman Tuhan dan peraturan Daud, atau ketertiban dan menghormati pemimpin yang Tuhan tetapkan? Saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan, ajari kami untuk melayani-Mu bukan dengan kekuatan atau ide kami sendiri, tetapi sesuai dengan ketetapan-Mu yang kudus. Beri kami hati yang taat dan disiplin untuk menjalankan tugas pelayanan kami, sekecil apapun itu, dengan teratur seturut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah uraian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan menolong kita untuk menjadi pelayan-pelayan yang diberkati Allah. Amin.